Dan dengan kenal sunnah tadi setelah kita ngaji itu harusnya berbeda dari hari-hari yang dahulu. Jadi berbeda dari sisi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbeda hubungan kita dengan sesama makhluk. Sehingga hubungan kita sesama terhadap Allah semakin baik, semakin bagus, semakin khusyuk, dan hubungan kita terhadap sesama manusia, sesama makhluk hidup yang lainnya pun, sesama alam pun itu malah semakin baik juga. Sehingga ketika kita terjun di masyarakat pun seharusnya ketika kita sudah kenal ngaji, kenal sunnah itu lebih baik dari yang dahulu gitu loh. Sehingga tidak kebaikan yang dahulu itu hilang. Sehingga biyen mau ndek sopan santun, kenal sunnah malah ganti sopan santun. Ya toh, rumangsa liyane keliru akhirnya dia ganti sopan santun. Bukan seperti itu, justru ketika kita melihat orang lain keliru, kita sopan santun kita tetap kita jaga sehingga orang yang masih keliru tadi mengkaca kepada kita, ternyata orang itu baik, ternyata pemahamannya bagaimana ya sehingga orangnya kok tambah tawadhu, sekarang tambah sopan, tambah baik seperti itu. Jangan sampai ketika kenal sunnah malah sampai dicurigai teroris, dicurigai aliran keras, dicurigai merusak hubungan antar umat sesama beragama, dicurigai dan bahkan dituduh memecah belah umat. Karena apa? Karena akhlak kita yang buruk tadi itu loh. Dan kesalahannya ini mungkin terjadi karena semangat yang terlalu tinggi tapi ilmuku kurang ngono lho. Makanya kita itu belajar terus seperti itu. Kita harus dakwah itu memang diperintahkan ya man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kan ngono ya. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Ya jadi kita ini memang diperintahkan dakwah, tapi dakwah itu ada dakwah itu bil hikmah. Yakni ketika kita menasihati orang itu jangan langsung toklek lah. Ya, lihat-lihat karena apa orang yang kita nasihati sesama kita dan ada perselisihan pendapat dengan kita kadang-kadang. Maka ketika kita menasihati itu begini loh. Semisal contoh jangan sampai kita itu mencela. Sudah dulu berkali-kali tak bilang ya. Kita itu ketika kenal sunnah, kita ingin mendakwahkan sunnah, ingin mendakwahkan tauhid, jangan sampai mencela tokoh orang lain. Kan ngono ya. Karena apa? Dengan kita mencela tokoh orang lain, tokoh kita pun dicela. Yaitu dengan sampean niki mencela ustadz yang orang lain, ustadz kita juga dicela. Karena apa? Karena tokoh orang lain, ustadz orang lain, ya atau kiai orang lain, kiai kita juga dicela karena mereka itu mempunyai pengikut, mempunyai apa? Pecinta, ada yang mencintai juga, makanya jangan dicela. Ayo. Kita itu kalau ingin mengingatkan kebenaran itu cukup menunjukkan kebenaran tersebut, dengan kebenaran itu tampak, kebatilan itu pasti kelihatan. Artinya apa? Dengan kita mengajarkan tauhid yang benar, yang lurus, itu dengan sendirinya orang tahu, oh itu tauhidnya tidak lurus. Dengan sendirinya tahu, dengan sendirinya tanpa kita menyebutkan, orangnya orang ini sesat, orang ini tanpa menyebutkan seperti itu. Karena ketika kita menyebutkan bahwa si orang ini, tokoh ini sesat misalnya, pengikutnya pun langsung kaget juga. Gak mungkin orang yang ditokohkan dia dikatakan sesat kan gitu. Padahal mengatakan sesat itu hanya karena kurang ilmu saja. Sesat itu batasannya banyak sekali kok. Dari yang mulai sesat yang ringan sampai sesat yang tinggi kok. Ono rinciannya ketika kita mengatakan sesat langsung orang ditelan mentah-mentah akhirnya kan tukaran. Iya tora. Makanya harus ditahan nggih Pak nggih. Itu akhlak seperti inilah yang harus didahulukan. Dan dulu pernah sih tak tekankan hal yang seperti ini, cuma sudah lama nggak pernah tak tekankan. Ini harus ditekankan bahwa akhlak itu harus dijaga. Siapapun tokohnya, itu mereka itu seandainya pun bersimpangan dengan yang kita yakini pribadi-pribadi misalnya jangan sampai langsung dinyatakan bahwa tokoh ini sesat, tokohnya jangan sampai. Karena apa? Dengan begitu tokoh kamu juga akan disesatkan juga. Gitu loh. Itu pasti. Mulane itu termasuk masuk kategori apa? Dengan kita mencela tokoh orang lain, kita sama saja mencela tokoh kita sendiri. Sebagaimana sebagaimana ketika kita mencela atau melaknat orang tua orang lain, orang tua kita dicela orang juga. Dilaknat orang juga, itu artinya sama saja kita mencela ustadz kita sendiri, sama saja kita mencela ulama kita sendiri, sama saja kita mencela orang tua kita sendiri. Mulane la'anallahu mal'ana walidayhi. Ya Allah melaknat orang-orang yang melaknat orang tuanya. Sahabat bingung ono to wong melaknat wong tuane. Kan ngono. Ternyata disebutkan oleh Rasulullah, ya seseorang itu apabila melaknat orang tua orang lain, itu pada hakikatnya dia melaknat orang tuanya sendiri. Sama saja nanti ketika kita mencela ustadz orang lain, sama saja kamu juga mencela ustadzmu sendiri.
Itu loh. Makanya kita dakwah itu dengan hikmah, kita tunjukkan kebenaran dengan sendirinya. Orang awam seawam apapun ketika tahu apa itu jenenge itu pelanggaran kebenaran dan pelanggaran kesyirikan, dengan sendirinya tahu sendiri kok. Pasti tahu sendiri. Ya Pak Topik ya. Ngerti didono tauhid ngene. Belajar ngaji Qawaidul Arba, belajar ngaji. Wong ketika dengar itu pelanggaran itu ono sing nyerempet itu langsung roh. Oh, koyo iki gak bener keyakinan. Langsung ngono. Gak usah bondari, rasa bondari wong iki ngene gak usah ngerti dhewe ngono lho. Iya, sunnah bid'ah juga seperti itu. Ketika kita tunjukkan sunnah itu pelanggarannya begini, bid'ah itu pelanggarannya begini. Orang itu tanpa tuduh orang ini pelaku bid'ah, orang ini tanpa buat tuduh ngono iku wong awam lah sing wis belajar kaidah-kaidah langsung tahu oh iki kayake gak cocok mbek sunah iki. Nggih, iki kayake gak cocok mbek sunah. Iki kayake gak cocok mbek manhaj salafi. Langsung kelihatan seperti itu kan enak ngono. Mulane kita ajarkan saja kaidah-kaidah dasar sehingga masyarakat seawam apapun ketika tahu kaidah dasar itu sudah ono lah intinya ono apa Mas Dun ono anune ku yo. Langsung ono kroso lah. Wah iki kayake gak bener. Langsung langsung dipertanyakan. Manhaj kan seperti itu. Nah, manhaj itu kan seperti itu. Kita tanyakan, benar nggak yang dikatakan tokoh ini sesuai Al-Quran dan Sunnah? Terus benar nggak sesuai dengan pemahaman sahabat? Itu langsung dengan sendirinya pertanyaan itu muncul. Sehingga tanpa dituduh pun orang sudah tahu. Ketika sudah tahu ya sudah selesai. Selesai kan? Enak kan? Dan damai juga kan? Nah, maka melane ketika kita itu apa? Ketika mengenal sunnah itu harus memenuhi memenuhi tujuan Rasulullah SAW. Yakni tujuannya apa? Mengajarkan akhlak yang mulia. Mulai neng zaman neng MI kayak biyen apa? Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Tapi ketika kita belajar terus ternyata ada hadis yang lebih baik lagi innama buistu liutamima sholihal akhlak. Kan ngono. Jadi kita itu ketika tambah ilmu harus tambah soleh, akhlak kita tambah bagus. Ya, tambah kita enak adem dilihat. Ngono. Ya. Nah, iku moko dimai iku semangat.